Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawardari dan ada teman saya Kaila Zalfa Nashwatalita dan juga Amara Zahdia. Kami bakal berdiskusi mengenai salah satu masalah sosial yang ada di Bandar Lampung. Sebenarnya ini umum ada di Indonesia dan masalah sosial ini adalah masalah sosial yang sangat-sangat klasik. Dan dalam diskusi ini kita nggak cuma bertiga nih, tapi juga ada Bu Ari dan juga Bu Fatima sebagai staf di Kelurahan Tanjung Agung Raya dan juga merangkap sebagai pendamping sosial Kecamatan Kedamaian dan juga pekerja sosial masyarakat yang pastinya bakal ngasih kita banyak banget ilmu baru dan juga pengetahuan yang lebih luas tentang masalah sosial yang sedang kita bahas ini. Pertama, menurut hasil riset saya ya Bu, menurut IDN Times, program BLT di Indonesia itu pertama kali hadir di Indonesia itu pada tahun 2005. Sudah lama sekali ya, sudah hampir 2 dekade, 20 tahun sudah terlewati sejak pertama kali Sudah BLT. mau remaja kalau Iya. Nah, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 ini yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok pada saat itu. Nah, BLT ini dirancang untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga miskin guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi menantang. Betul ya Bu, begitu? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah BLT ini kan sudah jauh lama sekali, sudah 20 tahun lama. Sebenarnya apakah latar belakang adanya BLT ini dari tahun ke tahun tetap sama seperti 20 tahun yang lalu atau makin kesini selama 20 tahun ini terjadi perkembangan latar belakang diadakannya BLT ini? Oke, Mbak Retno, teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kehadirannya, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi yang seperti disampaikan oleh teman-teman, oleh Mbak Retno, bahwa BLT itu benar diinisiasi oleh Bapak Presiden di tahun 2005 itu. Dengan itu merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM yang diberikan oleh pemerintah supaya terjadi kestabilan perekonomian yang ada di negara kita di Indonesia. Nah, setelah itu kan BBM sudah berjalan baik dan segala macamnya. Nah, bentuk dari bantuan langsung tunai itu sekarang berganti nama menjadi beberapa bantuan yang itu ada program masing-masing. BLT-nya itu benar karena dia dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, sehingga benar bantuan langsung tunai, tapi bantuan langsung tunai yang bersyarat. Nah, jadi sekarang itu ada syaratnya. Jadi dari setiap bantuan itu, nama bantuan dan program tersebut itu ada syarat-syaratnya tertentu yang itu menjadi program baru di tempat kita di kementerian seperti itu. Jadi kayak sekarang itu dari BLT namanya berubah, mekanisme pembayarannya berubah, sistem pembayarannya berubah, apa yang akan dibayarkan dan sebagaimana itu juga berubah sampai dengan di tahun 2024 ini ya, seperti itu. Oke. Berarti perubahan yang cukup signifikan ya Pak dari 20 tahun yang lalu yang itu awalnya hanya menjadi sebuah kompensasi, sekarang menjadi bantuan yang bersyarat. Dan sifatnya kontinu. Kalau pada waktu itu kan hanya keadaan tertentu saja. Pada saat ini diberikan itu. Nah, jadi geser di tahun 2025, di tahun 2027 itu bentuk nama lain dari BLT. BLT dulu yang diambilnya di kantor pos ya, terus ganti namanya menjadi bantuan sembako, ada BPNT, terus PKH, ada PKH yang lewat. Itu sejak tahun berapa ya PKH-nya? PKH ada di Indonesia itu di tahun 2007. 2007. Berarti 2 tahun setelah BLT ini. Benar. Jadi BLT ada, rame, kelihatan, dipelajarin oleh beberapa ahli, terus akhirnya muncullah bersyaratnya, bentuknya itu adalah PKH. Nah, PKH muncul di tahun 2007, ada pertama kali itu di Provinsi Jawa Barat. Nah, dari pilot projectnya di Jawa Barat. Setelah itu nanti bergeser di tahun seterusnya, kalau saya nggak salah itu di tahun 2010 itu geser ke beberapa kota kabupaten di provinsi yang lainnya.
Ada di Lampung khususnya itu dari tahun 2011. Berarti sekitar 4 tahun. Ya, Jadi 4 tahun itu sampai di Lampung. benar. Jadi dipelajarin bagaimana mekanismenya, proyeknya seperti apa, bagusnya seperti apa, pembayarannya seperti apa. Nah, terus muncul ada di Lampung 4 tahun yang berikutnya di tahun 2011. Makanya di Kota Bandar Lampung itu pertama kali di tahun 2011. Realisasinya itu di tahun 2012. Jadi 2011 tuh kami menentukan siapa-siapa yang menerima, itu di tahun 2011, validasi segala macam. Di 2012 barusan lahirlah yang namanya program Keluarga Harapan. Itu merupakan bagian dari bantuan langsung tunai yang bersyarat, ada di Kota Bandar Lampung. Nah, Bu, bagaimana sih program BLT ini dirancang supaya dia bisa efektif dalam mengatasi kemiskinan di Bandar Lampung? Terima kasih banyak, Mbak. Kalau diomongin bantuan itu bisa mengentaskan kemiskinan gitu ya. Iya. Nanya lagi ya, memang besarnya berapa kok bisa mengentaskan kemiskinan? Gitu ya. Mungkin kalau dikasih 2 miliar gitu ya, langsung Kaya sih Indonesia. Miskinnya beneran hilang. Nah, benar. Jadi kami tuh dari kementerian berpikirnya adalah bukan jangka waktu pendek. Jadi bukan saat ini dikasih duit 500.000 terus ibunya jadi kaya, bukan. Kami kasih pancingan uang itu, bahasa kami siap memberi dorongan stimulus untuk keluarga tersebut. Apabila punya anak sekolah SD, kami akan bayarkan. Jadi anak ibu-ibu kan termotivasi untuk menyekolahkan anaknya SD. Apabila punya anak SMP, kami akan bayarkan sampai dengan di jenjang anak SMA. Pada awalnya kami itu komponennya belum sampai SMA, jadi belum dibayarkan untuk anak yang SMA. Di awal-awal itu yang dibayarkan tuh hanya kalau nggak salah itu ibu hamil balita, anak SD, SMP, sama lansia, benar kayak gitu. Yang tadinya ruang lingkupnya sedikit kemudian berkembang menjadi luas. Benar, jadi lebih luas lagi, lebih banyak. Terus nanti tambah lagi lansia dan disabilitas, itu ada tambahan lagi. Jadi sampai dengan itulah syaratnya bantuan langsung tunai itu adalah uangnya. Dulu diberikannya dalam bentuk uang, beneran ada uangnya gitu. Terus segitu ganti ada dengan pemerintahan yang baru, uangnya itu udah di dalam bentuk ATM. Jadi bukan lagi masyarakatnya yang nerima uangnya dalam bentuk 200.000 rupiah 2 lembar atau 4 lembar gitu, enggak. Tapi dia dalam ATM, silakan ambil sendiri. Kami sudah kirimkan di situ, dia yang akan distribusikan sendiri, menggunakan sendiri. Kan sudah jalan dari 2012 nih Bu, sampai sekarang sudah 2024. Yang Ibu lihat progresnya, terutama di kelurahan Ibu ini, apakah menurut Ibu program BLT ini sudah efektif gitu, sudah memberikan dampak positif ke masyarakatnya gitu? Oke, ini sembari itu ya, sembari Mbak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan nanti kita akan hubungkan dengan keberhasilan kita ya. Ya. Jadi keberhasilan program Keluarga Harapan, program sosial bantuan apa yang lainnya itu bukan terus tiba-tiba orang yang kita bantu itu rumahnya ramai semua, dari gede terus jadi punya tembok semua, karena duitnya terus terang kalau 2 miliar dikasih mungkin cukup langsung selesai. Nah, cuman kan yang dikasih itu yang diberikan nominal masih lumayan kecil. Nah, itu yang sebenarnya kami manfaatkan kan itu adalah ibu-ibu kalau mau dapat bantuan anaknya harus seperti ini. Jadi sehingga peningkatannya itu adalah tadinya jumlah anaknya tidak sekolah itu besar sekali, karena dia termotivasi untuk kalau anak saya disekolahkan di ini dapat uang segini, sekolah. Nah, ya kan anaknya nggak mau sekolah, dipaksa suruh sekolah. Nah, sampai anak itu dibilangin kayak gini ya Bu ya, sekolah dong biar ibu dapat bantuan gitu. Nanti kalau kamu sekolah ibu dapat bantuan sudah buat akan dibeliin tas, akan dibeliin baju, sepatu, fasilitas dia untuk sekolah. Nah, jadi dari situ anak termotivasi untuk bisa sekolah,
ibu-ibunya juga kan gampang ya untuk apa namanya, tidak perlu harus membujuk anaknya sekolah, dia tuh tahu bahwa nanti saya itu gara-gara saya sekolah, ibu saya dapat uang, nanti saya beli sepatu baru, ya. Dibeliin baju baru, udah jadi motivasi untuk mereka melakukan itu semua. Jadi angka anak putus sekolah itu kecil, jumlahnya berkurang, anak yang nggak sekolah itu jumlahnya berkurang, lulusan SMA, SMA itu meningkat. Jadi kesejahteraan itu naik apabila jenjang pendidikannya juga berubah ya kan? Ya benar. Jadi lulusan SMA yang sekarang ini di tahun-tahun belakangan ini itu banyak sekali. Nanti makanya terus akhirnya kami punya program lain, punya ada yang lain, itu nanti akan menggulkan mereka sampai dengan perguruan tinggi. Pernah dengar ada kuliah, nah itu semua adalah bantuan dari program sosial dan itu tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dengan cara memberikan edukasi bahwa pendidikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi bukan dikasih 200.000 sekarang terus nanti kaya, 200.000 sekarang 5 tahun ke depan nanti kita yang akan kayanya di sana. Kayak gitu Untuk memotivasi. Iya, untuk memotivasi dia untuk bisa sampai ke goalnya. Jadi mengentaskan kemiskinan untuk masa depan gitu Iya, ya. benar. Jadi bukan untuk sekarang. Jadi bukan orang tuanya yang miskinnya hilang, tapi nanti pendidikan anak. Pendidikan anaknya yang naik, sehingga nanti anaknya Bisa bantu perekonomian. Iya, bantu perekonomian bisa keluarga. bantu perekonomian keluarga. Ini kebetulan ibu ini adalah salah satu penerima program dan yang salah satu yang berhasil. Jadi anaknya pada waktu sekolah apa Bu, SMP SMA Kuliah juga pakai kip kuliah. Nah, terus yang dapat dari program PKH yang semua Iya. tiga-tiganya. Iya. Jadi dari yang paling besar yang setelah lulus kuliah ini dia waktu itu masuk program di tahun berapa ya? 2000 SMP dalam. SMP-nya dapat bantuan, SMA-nya dapat bantuan, kan terdorong kan? Iya. Dengan SMA terdorong Lanjut lagi sampai kuliah. Berarti sebenarnya efek jangka panjangnya dari uang itu tuh bukan sebagai modal usaha ya Bu, tapi lebih ke memotivasi orang tua atau si penerima dari BER itu untuk menyekolahkan anaknya, untuk menseriusi pendidikan anaknya begitu ya. Ya, benar, seperti itu. Cuman masalahnya adalah ibunya terlena dengan Bantu. bantuan. Ada satu bantuan. yang graduasi mandiri Mbak Sri itu juga udah berhasil, keluarga sekarang makin Nah, besar. Itu iya. graduasi mandiri kakak juga. Nah, benar-benar. Ya, sebenarnya gini Mbak ya, kalau saya pelajarin ya Bu ya. Iya. Jadi mereka itu nggak pingin berhasil itu karena mereka itu manja, enakan dapat bantuan daripada duit, berusaha, enakan dapat duit. Ya udahlah, nanti bulan depan dapat lagi. Iya. Jadi kalau saya berhasil kayak saya jadi pintar, Udah beda, nggak dapet nggak lagi. dapet lagi. Nah itu mindset Oh, iya, yang itu yang sekarang pendamping sedang harus pelan-pelan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada penerima manfaat untuk bisa menghilangkan itu. Ini Bu, saya kan pernah ada pengalaman kerja jadi pantarlih ya waktu beberapa bulan sebelum pilkada itu. Nah, jadi kejadiannya itu waktu saya mau sensus ke salah satu tetangga saya, beliau itu menyambutnya dengan loh, kirain mau bagi-bagi bantuan gitu. Nah, ya jadi beliau ini tuh kakek-kakek sudah sepuh, duda, hidup sendiri. Tapi sebenarnya anaknya masih, tapi yang sudah berkeluarga masing-masing kan. Nah, yang menjadi pertanyaan ada dari kejadian di situ saya timbul nih pertanyaan. Kakek-kakeknya tuh nanya gini. Jadi sembari beliau mengisi kertas sensus saya, beliau nih mengeluhkan kok yang dapat bantuan malah orang-orang muda itu yang masih bisa kerja sementara saya yang sudah tua, sudah tidak kuat lagi gitu, malah terlewatkan gitu loh bantuan itu tuh. Nah, sebenarnya kriteria seperti apa sih untuk supaya orang ini tuh bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya, itu menarik sekali sih. Memang itu yang Mbak harus disosialisasikan. Jadi sebenarnya Mbak, kalau pertanyaannya ya, penting mana dapat bantuan antara muda masih punya anak tiga dengan bapak-bapak lansia yang sudah nggak bisa apa-apa lagi ya. Kalau ditanyain dengan kita orang sosial mungkin Mbak kasihan yang nggak bisa kerja tuh gitu ya kan, ini nggak ada yang ngasih uangnya,
tapi bisa-bisa selip-selip nggak ada lagi. Iya, ada yang ngasih, ada yang nyari, nggak bisa nyari sendiri. Tapi kalau dari sisi sosial, dinas sosial, Kementerian Sosial terkait tentang bantuan, kami itu lebih memilih adalah ibu yang punya anak tiga, yang masih berproduktif, karena tanggungannya si keluarganya bapak itu cuma bapak itu sendiri, sedangkan tanggungan ibu ini masih ada anak tiga dan bapak dan kalau mohon maaf kalau bapak sudah sampai situ ceritanya ya kan. Pak Tani aja tapi yang tiga ini masih punya banyak cerita dalam hidupnya. Apakah itu ceritanya baik atau buruk, itu kan dipengaruhi oleh mereka. Nah, makanya kalau kami disuruh bilang, milih, Bapak itu ngomong gitu sama saya. Sering banget ketemu begitu. Paham ya, ngerti ya. Jadi ini bukan masalah siapa yang lebih miskin, siapa yang lebih menderita, bukan. Tapi siapa yang tanggung jawab hidup ini masih banyak. Iya benar. Nah, kalau yang tanggung jawab hidupnya tinggal dirinya sendiri, itu kecil, gampang ya. Tapi kalau bertanggung jawab terhadap 3 orang anaknya, 4 orang anaknya, 1 orang anaknya SMA, 2 orang anaknya yang masih balita, itu kalau balita itu besar dengan stunting, dengan besar dengan keterbelakangan mental, itu lebih besar lagi dampaknya bagi kami daripada bapak yang tadi. Iya benar. Makanya kalau ngomong gitu dengan saya, bapak mau bilang, saya bilang jujur, mau bilang nggak jujur. Bapak mau dengar yang baik, yang enak apa yang nggak enak? Kalau benar dengar yang enak agak panjang ya Pak ya. Tapi kalau nggak enak, bapak itu udah nggak ada gunanya lagi. Begitu. Sebenarnya gitu, paling ngomongnya kayak gitu. Nah, kemarin kita dapat jatah dari sini kan 2 untuk BPT sembako. Nah itu saya harus sendiri ada 2. Nah teman saya pilih saat itu bayangin kan saya mbak itu sendirian. Teman yang satunya membantu dia ada cucu-cucunya ada 3 yang masih sekolah. Jadi lebih baik saya pindahin mbak. Padahal kalau soal kemiskinan ya lihat rumah keadaannya lebih banyak sendirian ini yang lebih susah memang. Kan ya itu balik lagi kata Mbak Ari ya itu beliau yang saat itu Bang Marni itu masih ngarin sekolah anaknya 3, sedangkan bapak dari anak 3 itu sudah nggak ada. Oh iya. Nah itu saya harus milih itu, dia bilang kata balik lagi ya. Berarti bukan siapa yang lebih miskin, tapi siapa yang lebih punya tanggung jawab. Iya, membutuhkan dengan berat itu. Mbak itu dikasih 500.000 untuk apa dengan dia beli semua. Iya. Dikasih 500.000, berapa kalau bulan siang 400.000 ya? 1.200 sebulan. Sebulan 200. Iya. Nah, jadi sebulan 200.000 itu coba ya Mina ya. Dia bisa cuma untuk makan aja. Kalau yang satunya bisa untuk sekolah anaknya, untuk sekolah, SPP segala macam. Seperti itu. Jadi emang masyarakat itu image-nya kalau ada yang minta kakak KTP itu bantuan. Iya. Oh iya. Jadi mbak itu kalau di sana itu bawa agak rapi, bawa map, minta KTP, nggak salah lagi nih dapat Bantuan. BLT-nya cair. Terus dapat cair, pasti di kepalanya adalah uang. Nah, jadi itu jadi PR, jadi tugas kami pekerja sosial. Nanti kedepannya kami akan tugasnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, karena akan itu merubah mindset, merubah pola pikirnya masyarakat terkait bantuan ini. Jadi kami ingin bantuan uang mah biasa, nggak usah. Coba bantuan ilmu, coba bantuan proses usaha, coba bantuan bagaimana mengembangkan ilmu tentang selling, ya kan? Kan kalau mereka berdagang dapat 500.000 mah 2 jam juga habis. Tapi kalau dapat ilmu tentang selling, marketing, itu kan bisa jangka panjang dan saya bisa memperdayakan diri saya gitu. Nah, itu yang nanti kedepannya itu adalah jadi tugas dan tanggung jawab dari sekarang pun itu sudah jadi tugas tanggung jawab kami untuk bisa nyampe di situ. Berarti supaya namanya mengentaskan kemiskinan itu secara bulat menyeluruh, mamahnya orang tuanya, ibu bapaknya bisa usaha, anaknya bisa sekolah, lulus kuliah. Jadi nanti kan empat semua keluarganya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Kita doanya mulai dari kita, mbak-mbaknya, anak dirinya, keluarga besarnya itu disampaikan tentang itu. Jadi jangan punya mindset orang miskin, harus punya mindset orang kaya. Jadi
aus ilmu belajar. Dan kalau kami boleh tahu nih Bu, teknis penyaluran BLT dari pusat sampai ke kelurahan lalu saat didistribusikan ke masyarakat itu seperti apa ya Bu? Oke. Yuk. Nih, Ibu udah dari kapan Bu? Dari bantuan 2019. 2019. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa bantuan di tahun 2011 ada pertama kali. Itu terjadi beberapa kali perubahan. Jadi yang pertama, bantuan itu diberikan dalam bentuk tunai tadi. Mereka BLT ngambil ke kantor pos untuk mendapatkan bantuannya. Jadi awal-awal sampai dengan tahun 2006 apa 2000 berapa ya, nanti mbak-mbaknya bisa cek. 2016 menurut saya, bukan 2006. Dari 2011 sampai 2016 itu kami ngambilnya bekerja sama dengan kantor pos. Jadi uang dikirimkan ke kantor pos, dengan kantor pos dicairkan secara tunai, terus dari tunai itu kami pendamping mendistribusikan atas nama A terima 500.000, 500.000-nya, atas nama B dapat 600.000, 600.000-nya tanda tangan, nah kayak gitu. Untuk setelah itu tahun 2016 jalan ke sini semakin ke belakang karena banyak permasalahan terhadap uang tunai gitu. Orang kan kalau udah ngeliat uang tunai itu kayaknya hijau, setannya banyak. Terjadilah oknum-oknum yang memanfaatkan itu semua, sehingga geser ke sini kementerian walaupun itu tetap dalam bentuk uang ada, tapi uangnya itu didistribusikan ke ATM. Jadi masyarakat penerima manfaat itu dibuatkan ATM oleh Bank Himbara namanya, himpunan bank-bank yang bekerja sama dengan kementerian. Di dalam itu banyak, ada BRI, BNI, Mandiri, BPF, itu bekerja sama dengan kami semua yang tugasnya adalah menjadi penghubung antara kementerian sama masyarakat. Jadi uang dari kementerian yang harusnya dikirimkan siapa ke berapa jumlahnya nominalnya dikirimkan ke bank tersebut yang akan mendistribusikan ke bawah. Akan dikirimkan atas nama Ibu A, 600.000, Ibu B, Ibu C, gitu. Nah, ibu-ibu tersebut sudah punya ATM dan buku rekening sendiri, sehingga kami hanya menginformasikan saja bahwa saat ini proses penyaluran sudah dilakukan. Tolong dipastikan di dalam rekeningnya masing-masing. Apakah uangnya sudah sampai ke rekening masing-masing, karena dari kementerian kan sudah ngerasa dan gitu ya. Ke bank, apakah sudah masuk ke dalam rekening masing-masing? Kalau sudah ada, monggo silahkan digunakan. Nah, digunakan itu kami juga ngajarin. Kalau misalnya butuhnya 100.000, ambil aja 100.000. Sisanya 400.000-nya tetap di tabungan. Butuhnya cuma 200.000 aja. Nah, ini masalah di lapangan. Kalau pencairan ada uangnya, nggak ada yang disisain, semuanya diambil. Karena ini kembali lagi ya, pengetahuan masyarakat bahwa kalau uang ada di rekening itu nanti ditarik, ambil. Padahal nggak seperti itu. Kementerian itu kasih ATM itu, kasih buku rekening itu supaya mereka tuh bisa belajar nabung, sekalian ditabungin. Bisa keuangan sendiri. Iya, bisa belajar keuangan sendiri. Harusnya begitu, tapi kenyataan di lapangan. Nah, kami kan nggak bisa terlalu mengekang masyarakat ya, karena itu adalah haknya mereka. Begitu ATM buku rekening yang diberikan kepada mereka, itu adalah haknya mereka yang kami nggak bisa untuk melakukan apapun terhadap itu. Kami hanya bisa mengimbau apabila uangnya hanya dibutuhkannya segini, ya diambil aja segini. Mereka pintar. Saya butuhnya semua. Nggak mau tahu, pokoknya butuhnya semua. Benar. Mau ngomong apa lagi ya? Oh iya, kan kami juga nggak ngecek satu-satu dia apakah harus mau bayar kemana, apa yang dibeli segala macam, itu kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah deh, belum berjalan. Bukan gagal ya, tapi belum berjalan. Jadi insya Allah mudah-mudahan juga yang jadi tugas kami untuk bisa membantu masyarakat untuk mengubah pola pikirnya bahwa punya tabungan itu enak loh. Jadi nabung itu kan bukan di belakang, bukan sisa, tapi harus menyisakan supaya punya uang. Jadi sekarang itu dari tadinya ambil di kantor pos bergeser ke bank himbara. Jadi ada beberapa, mungkin Mbak kalau melakukan riset di beberapa kota kabupaten tuh bank himbaranya beda-beda. Kalau untuk kita Agonaya sendiri, kami menggunakan bank BRI. BRI. Ya.
di BRI-nya, Uni, Sabang itu sama kami bekerja sama di situ semua. Di sana ada namanya petugas bansos, petugas bantuan sosial yang ditaruh, yang emang orang bank itu yang tugasnya memfasilitasi. Kan kalau udah ATM di rekening banyak aja ya masalahnya. Yang pinnya keblokir, hilang, rusak, lupa pinnya, adalah banyak lah itu. Jadi kalau bahasanya buat nambah pekerjaan, begitu lah ya. Tapi emang harus seperti itu kan, karena tujuannya baik ya. Jadi sebenarnya gini, ada 3 komponen. Komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu ibu hamil sama balita. Terus ada komponen ini apa tuh namanya pendidikan. SD, SMP, SMA. Terus ada komponen kesejahteraan sosial. Lansia dengan disabilitas. Namanya 7. Nah, jadi itu 7 syaratnya itu adalah 7 itu. Jadi selain orang tersebut, kalau yang dapat BLT bantuan masuk tunai adalah orang miskin, tapi karena ini bersyarat, syaratnya harus ada 7 itu di dalam komponen orang tersebut. Jadi dia harus dalam satu keluarga tersebut harus punya ibu hamil minimal, harus punya minimal anak balita, atau punya anak SD bersekolah ya SD, SMP, SMA, atau di rumah tersebut ada lansia, disabilitas. Jadi di bawahnya itu masih banyak lagi syarat-syaratnya yang lain. Makanya kenapa dibilang BLT-nya bersyarat. Saya sedikit lupa tuh. Ada yang bertahun-tahun dapat bantuan itu aja, nggak rampung-rampung gitu. Karena kami merasa belum tuntas. Coba Mbak, saya mau tanya, istilahnya kayak gini. Mbak punya pupuk 1 karung, sedangkan yang harus dipupuk itu ada 10 hektar pohon karet misalnya. Pupuk itu cuma bisa untuk memupuk 10 batang. Mbak pilihannya apa? Apakah pupuk 10 batang itu untuk 10 batang yang 1 karung itu dibagi dikit-dikit untuk 10 hektar, atau Mbak 10 itu pupuk 1 karung itu saya mau fokusin di 10 batang ini, 10 supaya 10 batang ini bagus, menghasilkan daripada saya bagi semua tapi nambah gaji. Pilihannya yang mana? Fokus ke 10 jadi kementerian ini yang mau dibantu banyak, anaknya banyak, jadi punya pohon karet 10 hektar, sedangkan pupuknya itu cuma 1 hektar. Jadi fokus dulu. Nah, jadi dia itu fokus untuk yang bisa dibantu dengan dia. Kalau dia rasain semua dan tapi ini, coba dibagiin 75.000 semua, ya kan? Bagaimana hasilnya? Nah jadi filosofinya itu kayak gitu. Jadi kalau kok itu aja sih yang dapat, karena dia belum selesai. Kalau dia udah selesai, udah bisa mentas, udah bisa rampung, paling tinggal, kan dia akan tinggal, dia akan seleksi alam sendiri kok. Dia akan berhenti sendiri. Kalau anaknya sudah nggak ada sekolah lagi yang siapa, dia harus berhenti kan, mau nggak mau ya. Nah, kami punya kuota, punya tempat untuk bisa menerima orang lain yang baru, punya pupuknya nambah lagi ya kan. Yang ini udah nggak harus dipupuk, udah bisa gantian ke yang pohon yang ke-11, bisa gantian ke pohon yang 12. Daripada itu pupuk dapat bagi lagi, bagi lagi, jadi malah nggak ada yang jadi tambahan ya. Mungkin cukup ya diskusi kami ya. Keren banget, pokoknya saya senang banget bisa diskusi sama Bu Arin juga Bu Fatima. Ada butuh apa lagi? Terima kasih. Ya makasih banget udah memberikan kami kesempatan untuk ngobrol banyak. Terus mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. hari Hadiahnya tiba-tiba. Penting apa? Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga apa yang kami obrolkan kali ini bakal menambah wawasan dan membuka pikiran teman-teman untuk bisa lebih berkembang lagi pola pikirnya. Saya dan teman-teman, Bu Arin juga Bu Fatima mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.